bersama saya Dr. Faidan Numatuluan. Pada video kali ini kita akan membahas sebetulnya ada dua hal jadi satu ya. Pertama adalah olahraga, khususnya jalan kaki, dan kedua ngopi ya. Kopinya kopi pahit. Jadi satu topik ini olahraga khususnya jalan kaki dan kopi ini akan membahas atau bisa kita mengcover beberapa manfaat kesehatan sekaligus. Nah, gimana ceritanya? Izinkan saya dulu mengucapkan salam untuk Anda sebelum saya mulai. Assalamualaikum, namo buddhaya, shalom, haleluya, Besen Yesua Masya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam sehat dari saya. Tadi saya bilang bahwa ada dua hal jadi satu yang mau saya bagikan sama Anda, yaitu jalan kaki dan ngopi. Kenapa saya sharing hal ini? Karena ternyata saat ini ketika berbicara masalah metabolik dan atau obesitas, jadi satu tuh ya, salah satu pencetusnya adalah kurangnya aktivitas atau kurangnya gerak. Dan banyak sekali cerita sukses ya yang kita bisa saksikan di media sosial seperti di YouTube, kemudian Instagram, kemudian Twitter, bahwa banyak orang berhasil menurunkan berat badan dan itu dimulai dengan melakukan jalan kaki saja ya. Beberapa orang memulainya dengan selang sehari, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu gitu ya, dengan jarak yang mulainya dari 500 meter, kemudian jadi 1 km, kemudian 1,5 km, 2 km, bahkan ada yang mengupgrade-nya sampai jalan kaki 3 kali sehari untuk misalnya dari rumahnya ke tempat makannya dia jalan kaki 3 kali sehari, karena itu adalah menurut dia adalah aktivitas yang relatif effortnya atau usahanya tidak terlalu besar dibandingkan misalnya jogging atau crossfit atau nge-gym atau bersepeda ya. Saya nggak menentang hal itu, tapi maksud saya jalan kaki adalah satu step yang sangat mudah. Dan tentu dengan rutin berjalan kaki, itu banyak sekali manfaat yang didapat. Pertama, jalan kaki itu sendiri secara kalori wise, dia membantu membakar cadangan energi dalam tubuh kita. Membakar lemak dan membakar gula, ya. Sehingga tubuh kita akan dipaksa untuk tanda kutip balance atau seimbang. Jadi kalau kita lakukan rutin, maka kans untuk pembakaran kalori itu akan berjalan. Dan kalau Anda mau melakukan dan konsisten karena daya malesnya itu sedikit, maka jalan kaki menurut saya adalah pilihan yang sangat ideal untuk memulai dan continue untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya Anda sedang malas melakukan olahraga apapun, misalnya Anda pelaku bela diri, Anda pemain basket, Anda suka nge-gym, Anda suka crossfit, ketika Anda sedang didera rasa malas atau enggan atau susah melakukan aktivitas karena saudara, jalan kaki adalah sesuatu yang sangat ideal buat dikerjakan. Dengan atau tanpa aktivitas lain, saya menyarankan jalan kaki 5-6 kali seminggu ya. Trust me, it works big time. Ini juga yang membantu saya untuk membantu kembali mengontrol berat badan saya ya. Saya pernah merasakan berat badan saya yang rata-rata 90 kg melejit sampai ke 112 kg, turun-turun 108 kg. Saat ini pada saat video ini dibuat sekitar 93-94 kg, dan itu dimulai dengan jalan kaki ya. Saya dulu senang sekali berolahraga, tapi karena life challenge, tantangan kehidupan, sehingga kesempatan berolahraga itu sangat berkurang gitu ya. Ketika hendak memulai lagi, jalan kaki sangat membantu saya. Nah, beberapa penyakit metabolik jelas bisa dibantu dengan jalan kaki, termasuk diabetes, termasuk asam urat, kolesterol, hipertensi ya, sehingga mencegah terjadinya serangan jantung, mencegah stroke, mencegah gagal ginjal, itu sudah pasti. Nah, sekarang ada yang mau saya tambahkan soal jalan kaki itu, yaitu ngopi ya. Kopi ini syaratnya kalau kita mau minum dan olahraga ya, untuk aktivitas olahraga yang saya maksud adalah syaratnya adalah tanpa gula, jadi kopi pahit. Jadi ketika Anda mengkonsumsi kopi pahit dalam keadaan perut kosong, kopi ini akan membantu meningkatkan pelepasan lemak dari selnya untuk kemudian dibakar dengan aktivitas jalan kaki tadi ya. Kapan sebaiknya? Pagi hari perut kosong, atau misalnya Anda melatihan sore hari, mau jalan kaki di sore hari, itu paling tidak 3 jam perut Anda sudah kosong. Dengan demikian gula darahnya rendah. Pada saat gula darah rendah, tubuh akan memaksa menggunakan cadangan glikogen yang mungkin hanya bertahan bisa dipakai sekitar 20 menit. Setelah itu tubuh akan mulai menggunakan asam lemak. Nah, kopi membantu melepas trigliserida atau lemak di bawah kulit, dibawa ke liver, di liver diubah menjadi asam lemak,
Asam lemaknya kemudian Anda pakai untuk sumber energi Anda ketika Anda jalan kaki. Nah, tapi selain itu ternyata kopinya aja nih, kopi, ketika bicara kopi tanpa gula, kalau diminum rutin pada berbagai penelitian yang dilakukan, review penelitian di National Institute of Health, itu ternyata minum kopi saja bisa membantu mengurangi risiko diabetes. Kenapa? Karena dia membantu kerja dari pankreas. Kemudian antioksidan pada kopi juga ternyata membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Jadi pas ya, jalan kaki dan kopi mengontrol gula darah. Nah, kemudian ternyata kopi membantu menurunkan mengontrol berat badan nih, weight management. Ya, karena kopi membantu menahan rasa lapar dan membantu meningkatkan energi. Jadi kebayang nggak kopinya aja bisa membantu untuk weight management, mengontrol berat badan, ditambah dengan aktivitas olahraga jalan kaki. Jadi setelah Anda lihat ini, tentunya rasanya mudah sekali untuk mulai hidup lebih sehat dengan menggunakan kombinasi kopi dan jalan kaki, kopi pahit dan jalan kaki. Mungkin ada yang bertanya atau berkomentar, "Dok, saya punya masalah sakit mah." Gimana? Jawabannya adalah gini. Jangan ngopi dulu, selesai. Masa orang lagi sakit minum kopi kan gitu. Tuh, jangan ngopi dulu. Kedua, perbaiki dulu lambungnya. Kalau Anda punya masalah yang kalau minum kopi lambungnya sakit, kemungkinan nih ada luka pada lambungnya. Nah, bagaimana cara membantunya? Lupakan kopinya dulu, olahraga seperti biasa, minum air putih sebelum olahraga. Nah, tapi rutin makan buah, khususnya pepaya, melon, untuk membantu pemulihan jaringan lambung. Ya, jadi jaringan lambungnya sehat. Tapi kalau Anda mungkin bukan yang ngopi sakit, tapi kalau habis makan mual, ya, mungkin Anda kurang asam. Jadi mungkin Anda harus menambahkan asam ke dalam minuman Anda atau makanan Anda. Jadi setiap Anda makan, tambahkan asam. Misalnya tambahkan lemon atau jeruk nipis ke dalam segelas air untuk membantu mengoptimalkan kerja asam lambung. Karena pada saat usia lebih tua, bisa jadi asam lambung Anda justru sebetulnya turun produksinya, bukan naik asam lambungnya. Oke, nah ketiga, bisa jadi Anda mual, GERD, begitu ya, yang bisa iya, bisa enggak dengan adanya luka pada lambung, ya, atau ulkus pada lambung, ya. Dan itu seringkali berhubungan dengan pilihan makanan. Artinya, saya mau sampaikan sama Anda, kalau Anda sering makan yang digoreng, tepung, itu bisa memicu GERD, atau tepung yang banyak minyaknya, itu bisa memicu GERD. Jadi ubah pola makannya. Jangan dulu makan yang terlalu merangsang seperti itu. Hindari konsumsi yang sangat bergoreng dan tepungnya tinggi, ya. Untuk sementara sampai Anda sembuh. Dan mungkin untuk selanjutnya akan lebih baik. Nah, itu saran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kerjakan ngopi dan jalan kakinya. Dan saya berdoa supaya Anda lebih sehat, ya. Anda sehat, Anda bugar, risiko diabetes berkurang, risiko asam urat berkurang, risiko kolesterol berkurang, dan berat badan Anda mudah-mudahan turun. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di-share buat teman-temannya, like dan komen. Barangkali ada yang mau tanya atau yang nggak puas, ya, karena memang saya buat video ini singkat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.